Bagaimana jika suatu bisnis tidak memiliki strategi? Tentu tidak akan berhasil. Mengingat pada saat ini persaingan semakin ketat. Contohnya saja, industri di bidang sektor makanan dan minuman. Pertumbuhan bisnis pada sektor makanan dan minuman di Indonesia memiliki prospek yang cukup menjanjikan. Tercatat bahwa pada kuartal 3 tahun 2020, sektor makanan dan minuman di Indonesia menyumbang 3,64% ke PDB dan menjadi penyumbang terbesar di sektor ekspor untuk semester 1 tahun 2020. Fenomena inilah yang membuat para pengusaha dituntut untuk memiliki strategi inovatif dan kreatif dalam mengembangkan bisnisnya. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih baik dari pesaing, sehingga dapat bertahan di pangsa pasar. Model bisnis tersebut, contohnya model bisnis Canva. Namun, sebelum merumuskan model perencanaan bisnis tersebut, kita perlu mengetahui permasalahan yang ada di sekitar kita, yang nantinya permasalahan itu dapat kita jadikan peluang untuk mengembangkan bisnis yang ada. Jika sudah diketahui benang merahnya, maka akan dapat dicari solusinya. Kita perlu merancang VPD, Value Proposition Design, yaitu suatu kerangka yang memastikan adanya kecocokan antara market dengan produk. Melirik permasalahan yang ada, Indonesia berada di peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbesar di dunia. Oleh karena itu, kita merancang sebuah produk di mana produk ini akan menjadi alternatif pengganti nasi yang dapat dikonsumsi oleh penderita diabetes. Produk ini disebut dengan beras kentang. Beras kentang ini memiliki indeks glikemik yang lebih rendah dibanding dengan beras putih. Selanjutnya adalah Value Proposition Design atau VPD yang merupakan hubungan antara customer segment dan value proposition sebagai elemen terpenting dalam bisnis model Canvas atau BMC dan disebut sebagai Value Proposition Canvas atau VPC, di mana fungsi dari VPD adalah bagaimana membuat suatu produk atau jasa yang diinginkan oleh pelanggan. Jika BMC berfokus pada bagaimana cara menciptakan nilai terhadap suatu bisnis, VPC berfokus pada menciptakan nilai untuk pelanggan. Macam-macam VPD ada customer segment dan value proposition. Customer segment terdiri dari customer job, customer gain, dan customer pain. Customer job melihat pekerjaan apa saja yang bisa dilakukan demi memenuhi kebutuhan konsumen kamu, dan apa saja yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Yang kedua, customer gain melihat manfaat apa yang diharapkan dan bisa didapatkan oleh konsumen. Dan yang ketiga, customer pain melihat sisi negatif dan pembiayaan yang tidak disukai oleh konsumen hingga resiko yang bisa didapatkan mereka. Selanjutnya ada value proposition. Yang pertama ada produk dan service. Melihat proporsi nilai dari produk dan jasa yang ditawarkan kepada konsumen dan menentukan mana yang terbaik untuk konsumen. Yang kedua ada pain relievers. Melihat usaha dalam membuat kerugian kepada konsumen berkurang seperti berhemat dan mengurangi risiko. Yang ketiga ada gain creator. Melihat bagaimana produk dan jasa yang kamu tawarkan bisa memberikan keuntungan kepada konsumen. Kita memiliki gambaran value proposition design. Saat ini dapat dilihat pada setiap blok, yaitu pada customer segment dan value proposition yang telah memiliki karakteristik masing-masing. Berikut penjelasannya. Yang pertama, pada value proposition terdapat gain creator. Produk beras kentang ini memiliki berbagai macam pilihan manfaat. Hal ini dapat memudahkan konsumen pencinta nasi yang memiliki penyakit diabetes, karena produk ini dapat mengatasi penyakit diabetes. Yang kedua, ada produk dan servis. Beras yang dibuat dari bahan alami yaitu kentang yang diolah secara higienis tanpa bahan pengawet dan juga menyehatkan. Menikmati makanan pokok tanpa takut kadar gula naik. Yang ketiga ada pain relievers.
Produk kami sudah tersebar di berbagai market sehingga dapat memudahkan konsumen menemukan dan menikmati produk makanan pokok yang lezat dan menyehatkan. Kebanyakan produk yang dijual di pasaran sekarang ini mengandung bahan pengawet yang dapat membahayakan kesehatan tubuh dan kurang higienis. Adalah customer segmen pertama, kami memiliki customer segmen yaitu para pecinta nasi namun memiliki riwayat penyakit diabetes, baik laki-laki dan perempuan. Produk kami menyasar segmen pasar yang jelas, kebanyakan orang dan hampir semua kalangan menyukai nasi. Yang pertama, Gain. Dalam berbagai macam manfaatnya, beras kentang ini memiliki manfaat utamanya yaitu dapat mengatasi penyakit diabetes, serta dalam produk ini dapat dinikmati oleh semua kalangan dari anak kecil hingga orang dewasa yang mencukupi kebutuhan karbohidratnya. Hingga produk ini kami buat untuk tahan lama. Dengan adanya produk inovasi terbaru yang terbuat dari kentang sebagai bahan utama pembuatan beras ini, kami berupaya menghadirkan sebuah produk makanan pokok yang lezat dan menyehatkan tanpa bahan pengawet, mudah didapatkan, praktis, namun juga ekonomis. Yang kedua, customer job. Peran-peran sosial dan fungsional customer serta masalah-masalah yang dialami oleh konsumen dan kepuasan konsumen yang ingin dipenuhi. Kami memiliki customer job seperti produksi, ahli gizi, dan marketing. Yang ketiga, pain, di mana pain tersebut muncul karena adanya kecenderungan para konsumen untuk mencari dan menemukan produk makanan yang lezat dan menyehatkan dan juga ekonomis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bisnis model kanvas. Yang pertama terdiri dari segmen pelanggan. Segmen pelanggan merupakan berbagai kelompok orang atau organisasi yang ingin dijangkau dan dilayani oleh perusahaan. Pelanggan adalah inti dari model bisnis apapun. Tanpa pelanggan yang menguntungkan, tidak ada perusahaan yang bisa bertahan lama. Untuk lebih memuaskan pelanggan, perusahaan dapat mengelompokkan mereka ke dalam segmen berbeda, dengan kebutuhan umum, perilaku umum, atau atribut lainnya. Lalu, untuk siapa kita menciptakan nilai? Siapa pelanggan terpenting kita? Penerapannya dalam produk beras kentang yaitu meliputi penderita diabetes, pria dan wanita, serta orang dengan perilaku diet. Value proposition atau proporsi nilai konsumen. Value proposition building block menjelaskan bundle produk dan layanan yang menciptakan nilai untuk segmen pelanggan tertentu. Proporsi nilai adalah alasan mengapa pelanggan beralih ke satu perusahaan lain. Ini memecahkan masalah atau kepuasan pelanggan, kebutuhan pelanggan. Setiap proporsi nilai terdiri dari yang dipilih bundle produk dan atau layanan yang memenuhi persyaratan dari segmen pelanggan tertentu, memecahkan masalah pelanggan dan memenuhi keinginan pelanggan sehingga pelanggan merasa puas akan produk tersebut. Dalam penerapan produk kami yang yaitu beras ketan, itu ada beras ketan makan sehat atasi diabetes, pelayanan ramah, sopan dan baik, produk kemasan dengan berbagai ukuran, tinggi serat, protein dan karbohidrat, kualitas bahan baku dan pembuatan terjamin. Channels atau saluran menjelaskan bagaimana perusahaan berkomunikasi dengan dan menjangkau segmen pelanggannya untuk menyampaikan proporsi nilai komunikasi, distribusi, dan penjualan saluran. Terdiri dari antarmuka perusahaan dengan pelanggan. Saluran adalah titik kontak pelanggan yang memainkan peran penting dalam pengalaman pelanggan. Melalui saluran mana segmen pelanggan kami yang ingin dijangkau? Bagaimana kita menjangkau mereka sekarang? Bagaimana saluran kami terintegrasi? Mana yang paling berhasil? Jenis saluran dibagi menjadi dua, direct dan indirect. Direct itu meliputi tenaga penjual serta penjualan web. Selanjutnya tenaga yang indirect, toko sendiri, toko mitra, dan grosir. Fase penjualan dibagi menjadi 5. Yang pertama, kesadaran. Bagaimana kita meningkatkan kesadaran tentang produk dan layanan perusahaan kita. Yang kedua, evaluasi. Bagaimana kita membantu pelanggan mengevaluasi proporsi nilai organisasi kita. Yang ketiga, membeli. Bagaimana kami mengizinkan pelanggan untuk membeli produk dan layanan tertentu. Yang keempat, pengiriman. Bagaimana cara kami menyampaikan proporsi nilai kepada pelanggan. Yang kelima, setelah penjualan. Bagaimana kami menyediakan dukungan pelanggan pasca pembelian. Dalam hal ini, penerapannya dalam produk beras kentang meliputi website, sosial media, Instagram, Facebook, WA, dan yang lain
e-commerce, dan toko offline. Selanjutnya, customer relationship. Customer relationship dibuat dan dipelihara dengan setiap segmen pelanggan. Customer relationship menjelaskan jenis hubungan yang dibuat perusahaan dengan segmen pelanggan tertentu. Perusahaan harus menjelaskan jenis hubungan yang ingin dibangunnya dengan setiap segmen pelanggan. Hubungan dapat berkisar dari pribadi hingga otomatis. Customer relationship dapat didorong oleh motivasi berikut. Yang pertama, akuisisi pelanggan. Yang kedua, retensi pelanggan. Yang ketiga, meningkatkan penjualan atau upselling. Lalu, jenis hubungan apa yang diharapkan dari setiap segmen pelanggan untuk kita bangun dan pelihara dengan mereka? Yang mana yang sudah kita buat? Seberapa mahal harganya? Bagaimana mereka terintegrasi dengan model bisnis kita lainnya? Dalam hal ini, penerapannya yaitu kita dengan menggunakan diskon, menjaga hubungan antara konsumen dengan perusahaan, email newsletter, atau komunitas diabetes. Selanjutnya, revenue stream atau arus pendapatan. Arus pendapatan mewakili uang tunai yang dihasilkan perusahaan dari setiap segmen pelanggan. Jika pelanggan merupakan jantung dari model bisnis arus pendapatan, maka arus pendapatan adalah urat nadinya. Perusahaan harus bertanya pada dirinya sendiri untuk nilai apa yang benar-benar bersedia dibayar oleh setiap pelanggan. Jika perusahaan berhasil menjawab pertanyaan itu, kemungkinan perusahaan dapat menghasilkan lebih arus pendapatan dari setiap segmen pelanggan. Lalu, untuk nilai apa pelanggan benar-benar bersedia membayar? Untuk apa mereka membayar saat ini? Bagaimana mereka saat ini membayar? Bagaimana cara mereka membayar? Berapa kontribusi setiap arus pendapatan terhadap pendapatan keseluruhan? Mekanisme penetapan harga dibagi menjadi dua, yaitu dengan harga menu tetap atau penetapan harga dinamis. Harga menu tetap yaitu harga yang telah ditentukan sebelumnya didasarkan pada variabel statis. Sedangkan harga dinamis yaitu harga perubahan berdasarkan kondisi pasar. Lalu dalam penerapannya meliputi pendapatan penjualan produk beras kentang, lalu dengan keuntungan dari event. Key resources atau sumber daya. Key resources adalah sekat dalam bisnis model kanvas yang berisikan daftar sumber daya yang sebaiknya direncanakan dan dimiliki perusahaan untuk mewujudkan value proposition mereka. Semua jenis sumber daya mulai dari pengolahan bahan baku, penataan sumber daya manusia, dan penataan profesi operasional menjadi perhatian dalam membuat model bisnis. Menggambarkan aset-aset terpenting yang menentukan keberhasilan pengoperasian model bisnis. Dalam key resources, penerapan dalam produk beras ketan itu ada sumber daya manusia, resep dan teknik pembuatan, alat pengelola, dan teknik. Key activities atau aktivitas yang dijalankan. Key activities adalah semua aktivitas yang berhubungan dengan produktivitas bisnis yang berkaitan dengan sebuah produk, di mana kegiatan utamanya adalah menghasilkan proposisial. Ciri-ciri key activities yang pertama adalah kegiatan yang diperlukan untuk menghasilkan value proposition. 2. Menyalurkan value proposition kepada pelanggan. Ketiga, kegiatan untuk menjalin hubungan dengan pelanggan. Keempat, kegiatan untuk menangani aliran pendapat. Dalam penerapan produk kami, key activities memiliki beberapa, yaitu pertama, membeli bahan baku, kedua, produksi, ketiga, pengemasan, empat, pemasaran, kelima, kerjasama dengan instansi terkait. Key partnership atau kerjasama. Elemen ini berfungsi untuk pengorganisasian aliran suatu barang atau layanan lainnya. Posisi-posisi partner key atau partner kunci tersebut bermanfaat untuk efisien dan efektivitas dari key activities yang telah dibuat. Tak ada salahnya menjalani hubungan baik untuk menciptakan siklus bisnis sesuai dengan ekspektasi. Dengan membangun key partnership, maka perusahaan dapat membuat barang berkualitas dengan harga murah, mempercepat masuk perusahaan, membagi resiko ke perusahaan lain. Dalam mengaplikasikan ke produk yang sudah kami buat, key partnership dalam produk kita sebagai berikut: ada petani kentang, toko atau marketplace, reseller, dan jasa ekspedisi. Cost struktur biaya. Elemen terakhir yang tak kalah pentingnya dengan ke-8 elemen lainnya adalah struktur pembiayaan bisnis. Mengelola biaya secara efisien akan membuat bisnis yang dijalani menjadi lebih hemat dan bisa meminimaliskan
resiko kerugian. Hal ini juga dapat menentukan proposisi nilai yang tepat untuk pelanggan, menggambarkan semua biaya yang muncul sebagai akibat dioperasikannya model bisnis ini. Penerapan dalam produk beras ketan itu ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya pemasaran, dan biaya produksi. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.